Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adnan Arif Yola ingin mempresentasikan tentang ketertarikan interpersonal, hubungan dekat, dan cinta. Yang pertama yaitu internal search of attraction, the role of need and emotion. Ketika kebanyakan orang berpikir tentang daya tarik, mereka cenderung menyukai dan berfokus pada faktor-faktor yang berkaitan dengan individu yang disukainya tersebut. Faktanya seperti yang akan segera kita lihat, faktor-faktor ini memang memainkan peran yang sangat kuat dalam daya tarik. Selain itu, perasaan awal kita menyukai atau tidak menyukai orang lain juga itu berasal dari sumber internal, seperti kebutuhan dasar, motif, dan emosi kita. Kita mulai dengan memusatkan perhatian pada sumber daya tarik tersebut. Yang selanjutnya yaitu the importance of evaluation and human existence and interpersonal attraction. Sebagian besar hidup kita ini biasanya dihabiskan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kecenderungan untuk berafiliasi. Tampaknya ini merupakan hal dasar neurobiologis. Faktanya kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain dan untuk diterima oleh mereka mungkin sama dengan mendasarnya dengan kesejahteraan psikologis kita, seperti rasa lapar, haus, rasa lapar dan haus bagi kesejahteraan fisik kita. Jadi seperti teori Maslow yang menjelaskan tentang piramid tersebut, rasa cinta atau rasa berafiliasi dengan seseorang itu masuk halnya dengan itu seperti halnya kebutuhan bagi kita. Yang selanjutnya itu individual difference in the need to affiliate atau perbedaan individu dalam kebutuhan berafiliasi. Meskipun kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain tampaknya sangat mendasar di antara manusia, tentunya orang-orang sangat berbeda dalam hal kecenderungan ini. Ya, biasa dikenal sebagai kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, perbedaan individu ini memerlukan afiliasi baik berdasarkan genetika ataupun pengalaman, merupakan sifat yang relatif stabil. Pada dasarnya kita cenderung mencari jumlah kontak sosial dengan yang optimal bagi kita. Dan kita juga lebih suka menyendiri beberapa waktu dan dalam situasi sosial tertentu. Yang selanjutnya itu sumber daya tarik eksternal atau meliputi efek kedekatan dan kecantikan fisik. Pertanyaan pertama yaitu apakah dua orang tertentu pernah berhubungan satu sama lain atau hal yang tidak ditentukan oleh aspek yang tidak disengaja dan tidak direncanakan dari tempat mereka tinggal, bekerja, atau bermain. Misalnya ada dua orang siswa ditempatkan di kursi kelas yang bersebelahan. Hal itu cenderung lebih berinteraksi, mereka berdua lebih cenderung lebih sering berinteraksi daripada dengan teman siswa yang beda tempat duduknya. Begitu kedekatan fisik yang menghasilkan kontak, dan faktor-faktor tambahan pun memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya adalah penampilan luar dari daya tarik fisik orang lain. Hal ini adalah sejauh mana dua orang menemukan bahwa mereka serupa dalam berbagai hal, dan biasanya orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama atau hal yang mereka sukai itu sama, mereka akan lebih dekat daripada orang yang memiliki hobi yang berbeda. Misalnya ada orang yang suka main voli bareng, itu lebih dekat daripada dia yang suka voli atau yang orang lainnya suka olahraga lain, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu the power of proximity, yaitu unplanned contact. Lebih dari 6,7 miliar orang sekarang tinggal di planet kita atau di dunia ini. Tetapi Anda mungkin hanya berkisar 0,5% sampai 1% saja akan berinteraksi
selama hidup Anda, yang Anda berinteraksi dengan selama hidup Anda. Dengan adanya semacam kontak, Anda jelas tidak dapat berkenalan dengan orang lain ataupun memiliki dasar untuk memutuskan apakah Anda suka atau tidak suka kepada mereka. Jadi dalam arti tertentu, kedekatan atau kedekatan fisik dengan orang lain, maksudnya kedekatan fisik dengan orang lain itu adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum perasaan ketertarikan dapat berkembang. Sebetulnya dulu memang begitu, tapi sekarang jejaring sosial dan media elektronik lainnya memungkinkan orang untuk berinteraksi dan membentuk perasaan awal suka dan atau tidak suka tanpa bertatap muka secara langsung. Pada akhirnya, tentu saja kontak semacam itu harus terjadi agar hubungan dekat berkembang di luar dunia maya. Tapi secara keseluruhan, meskipun kedekatan fisik itu merupakan persyaratan untuk ketertarikan interpersonal di masa lalu, itu mungkin tidak lagi benar. Sekarang, mari kita lihat penelitian-penelitian klasik tentang peran kedekatan yang menyukai untuk penelitian lain yang dilakukan jauh sebelum munculnya internet. Yang selanjutnya itu karakteristik orang lain yang dapat diobservasi, yaitu pengaruh dari fisik. Kita pernah mendengar istilah tentang cinta pada pandangan pertama atau istilah tentang disambar petir. Hal ini merupakan budaya yang berbeda dan memiliki frasa yang berbeda, tetapi semuanya merujuk pada fakta bahwa terkadang hanya melihat seseorang untuk pertama kali dapat menjadi dasar untuk perasaan ketertarikan yang kuat terhadap orang tersebut. Dan meskipun kita sudah memperingatkan orang tersebut agar tidak terlalu rentan terhadap pesona fisik orang lain, atau biasa dengan istilah don't judge a book by the cover, hal ini sangatlah jelas kalau misalnya mereka tetap kayak memandang orang itu dari fisik. Dan ini hal sangat jelas bahwa penampilan fisik orang lain memang memiliki pengaruh yang kuat pada kita dan seringkali mempermainkan kita peran yang sangat kuat dalam ketertarikan interpersonal dan mempengaruhi banyak aspek dalam hal perilaku sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor berdasarkan interaksi sosial, yaitu kesamaan dan saling menyukai. Meskipun kebutuhan kita sendiri akan afiliasi, kedekatan, pertemuan yang secara berulang dan penampilan fisik orang lain dapat memberikan efek yang kuat terhadap ketertarikan antar pribadi. Faktor-faktor ini jauh dari keseluruhan yang berdasarkan interaksi sosial. Variabel tambahan yang sangat mempengaruhi ketertarikan hanya muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya berkomunikasi dengan mereka dan memperoleh banyak informasi tentang mereka. Di antara hal ini telah ditemukan yang paling berpengaruh, yaitu tingkat kesamaan kita dengan orang lain dan sejauh mana mereka menyukai kita. Hal itu pun yang sangat mempengaruhi tentang kedekatan antar pribadi, antar personal, yaitu dengan cara ketika kita memiliki kesamaan dengan orang lain seperti yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ketika kita memiliki kesamaan maka kita akan lebih dekat dengan individu tersebut dan kita akan bisa saja saling menyukai karena dengan kesamaannya kita itu tersebut. Yang selanjutnya itu reciprocal liking or disliking, yaitu liking those who like us. Semua orang ingin disukai. Kami tidak hanya senang dievaluasi secara positif. Kami menerima masukan-masukan seperti itu. Dan bahkan ketika kami tahu itu tidak akurat dan hanya sanjungan yang tidak pantas, dan itu hanya beberapa orang menyukainya walaupun tidak semua orang. Bagi pengamat luar, sanjungan palsu mungkin dianggap akurat apa adanya, tetapi bagi orang yang
tersanjung, sanjungan palsu mungkin tampak akurat, bahkan jika tidak sepenuhnya jujur. Hanya jika itu benar-benar jelas, sanjungan terkadang gagal. Dan ada temuan penelitian menawarkan dukungan kuat untuk efek kuat dari kesukaan orang lain terhadap kita, terhadap kesukaan kita terhadap mereka. Jadi, secara keseluruhan, tampak bahwa aturan timbal balik yang berlaku untuk banyak aspek kehidupan sosial beroperasi sehubungan dengan daya tarik. Secara umum, kita cenderung menyukai mereka yang menyatakan suka kepada kita dan tidak menyukai orang lain, menunjukkan bahwa sejauh menyangkut mereka dan kita tidak benar-benar mengukurnya. Yang selanjutnya itu hubungan dekat atau landasan kehidupan sosial. Dalam arti tertentu, ketertarikan antar pribadi adalah awal dari banyak hubungan. Jika kita punya pilihan, kita cenderung menghabiskan waktu dengan orang yang kita sukai dan mengembangkan persahabatan, romansa, dan hubungan jangka panjang lainnya dengan mereka. Dalam kasus lain juga, kita memiliki hubungan jangka panjang dengan anggota keluarga, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, dan lain-lain, yang sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup. Dan hal ini terkadang kita suka dan juga terkadang juga kita tidak suka. Dan masih ada hubungan lain yang terkait dengan pekerjaan dan ataupun pendidikan kita. Kebanyakan orang memiliki rekan kerja dan bos, beberapa di antaranya mereka sukai dan lainnya lebih suka mereka hindari. Terlepas dari apa hubungan terbentuk secara sukarela atau merupakan hasil dari kelahiran atau kendala eksternal, mereka pasti memainkan peran penting dalam sisi sosial kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu hubungan dekat dengan anggota keluarga. Hubungan dekat kita yang pertama dan yang paling lama. Pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, komedi situasi di televisi sering menunjukkan hubungan keluarga yang sangat menguntungkan. Misalnya ibu yang peduli, ayah yang bijaksana, saudara laki-laki dan perempuan yang terkadang menjekelkan, ditampilkan seperti umumnya bergaul dengan baik. Dan kakek, nenek, bibi, paman, dan sepupu berbagi pengalaman, dukungan, dan nasihat secara beban, baik secara beban dan terbuka dengan kerabat-kerabat mereka. Sementara beberapa keluarga dapat menandingi ideal yang ditampilkan dalam acara TV tersebut. Satu fakta jelas, hubungan dengan anggota keluarga penting sepanjang hidup kita. Mereka pasti berubah saat kita dewasa dan bergerak melalui fase kehidupan yang berbeda. Tapi mereka tetap sebagai fondasi yang konstan dari keberadaan sosial kita. Yang selanjutnya yaitu hubungan dekat dengan orang tua. Interaksi orang tua dengan anak itu merupakan hal yang mendasar karena ini biasanya merupakan kontak pertama seseorang dengan orang lain dari kita lahir di dunia ini. Tetapi karakteristik khusus dari interaksi tersebut berbeda dari orang ke orang dan keluarga ke keluarga. Detail-detail itulah yang tampaknya memiliki implikasi penting bagi perilaku interpersonal kita di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu hubungan antar saudara. Sekitar 80% dari kita tumbuh dan dalam rumah tangga dengan setidaknya ada satu saudara kandung. Dan interaksi saudara kandung ini berkontribusi pada apa yang kita pelajari tentang perilaku interpersonal. Di antara anak-anak sekolah dasar, mereka yang tidak memiliki saudara kandung ditemukan kurang disukai oleh teman-teman sekelas. Ditemukan kurang disukai oleh teman-teman sekelas mereka dan menjadi lebih agresif atau lebih menjadi korban agresor daripada mereka yang memiliki saudara-saudara kandung.
Mungkin karena memiliki saudara laki-laki atau perempuan itu memberikan pengalaman belajar interpersonal yang berguna. Kemudian hubungan saudara kandung juga tidak seperti hubungan antar orang tua dan anak. Sering menggabungkan perasaan kasih sayang, permusuhan, dan persaingan. Yang selanjutnya yaitu persahabatan atau hubungan di luar keluarga. Dimulai pada masa anak-anak awal, kebanyakan dari kita menjalin persahabatan biasanya dengan teman sebaya. Hubungan ini umumnya dimulai atas dasar kedekatan atau sebagai hasil dari persahabatan orang tua yang membawa anaknya ke dalam misalnya acaranya, misalnya acara reuni. Dan hubungan semacam itu dipertahankan sebagian orang oleh kepentingan bersama dan oleh pengalaman positif daripada pengalaman negatif bersama, dan kadang-kadang berkembang menjadi ikatan sosial yang jadi lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu hubungan romantis. Meskipun tidak semua orang akan setuju bahwa cinta adalah satu-satunya bahan yang diperlukan untuk kebahagiaan pribadi, tapi sebagian besar akan menerima gagasan bahwa cinta adalah salah satu komponen yang paling penting bagi kebahagiaan antar pribadi tersebut. Mengingat pentingnya cinta yang jelas dalam sisi kehidupan sosial, psikolog sosial telah berusaha untuk mengungkap misteri ini, dan meskipun mereka belum memperoleh jawaban yang lengkap atas pertanyaan-pertanyaan misalnya peran apa yang dimainkan dalam hubungan romantis dan lain sebagainya, penelitian mereka pasti menawarkan wawasan baru yang penting tentang sifat dan dampak cinta. Yang selanjutnya yaitu cinta menurut sifat dasarnya. Cinta tentu saja merupakan salah satu topik yang paling populer dalam lagu, film, dan novel. Dan kebanyakan orang akan setuju bahwa cinta itu memainkan peran kunci dalam hidup kita dan berpengaruh dalam kehidupan pribadi kita. Ini adalah pengalaman akrab di banyak budaya, dan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa hampir 3 dari 4 orang Amerika mengatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta. Sebagian cinta adalah reaksi emosional yang tampaknya sama mendasarnya dengan kesedihan, kebahagiaan, dan ketakutan. Yang selanjutnya itu cinta yang bergairah. Menurut Aaron, Dutton, dan Iverson pada tahun 1989 itu menunjukkan bahwa banyak orang yang jatuh cinta, tetapi sepertinya tidak ada yang pernah jatuh dalam persahabatan. Maksudnya biasanya orang itu jatuh cinta, tetapi gak ada yang namanya jatuh persahabatan. Tidak seperti ketertarikan atau bahkan romansa. Cinta yang penuh gairah ini melibatkan reaksi emosional yang intens dan seringkali tidak realistis terhadap orang lain. Dan cinta yang penuh gairah biasanya dimulai dengan reaksi positif yang tiba-tiba, luar biasa, melonjak, dan menghabiskan banyak waktu terhadap orang lain. Reaksi yang terasa seolah-olah di luar kendali. Yang selanjutnya itu kecemburuan, ancaman internal terhadap hubungan romantis dan sebaliknya. Kecemburuan sering digambarkan atau sering menjadi istilah yaitu monster bermata hijau. Perasaan cemburu, khawatir bahwa pasangan romantis atau orang lain yang kita sangat sayangi dapat mentransfer kasih sayang atau kesetiaan mereka kepada orang lain. Hal ini sangat menjadikan. Sementara kebanyakan orang berpikir tentang kecemburuan, terutama dalam hubungan romantis, itu dapat terjadi dalam konteks lainnya juga. Semua yang penting adalah bahwa hubungan yang dihargai orang lain itu tidak akan terganggu dengan hal-hal yang ada namanya saingan lah istilahnya kalau di kita. Namun terlepas dari kenyataan ini,
tampak jelas bahwa kecemburuan dapat memberikan efek terkuat dan paling berbahaya dalam konteks tiret romantis. Satu orang menjadi cemburu atas kemungkinan bahwa pasangannya tertarik pada orang lain. Faktanya, statistik pemerintah menunjukkan bahwa kecemburuan merupakan faktor utama dalam sebagian besar pembunuhan terhadap perempuan. Wanita kemungkinan besar akan dibunuh oleh pasangannya saat ini atau pasangannya sebelumnya. Hal itu yang dikarenakan kecemburuan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.